Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa barik lana fi majlisina hadha. Amin. Alhamdulillah, di sore hari ini kita ada kesempatan untuk berjumpa dan sharing terkait dengan puasa. Anda mendapatkan amanah menyampaikan tentang syarat dan rukun puasa. Nah, yang pertama syarat. Ya. Apa itu syarat? Ada yang tahu apa itu syarat? Sering dengar? Apa itu syarat? Raffi? Apa itu syarat? Ada yang tahu syarat? Ente gini syaratnya ini. Nah, ada yang tahu apa itu syarat? Sering dengar syarat? Sering menggunakan kata itu? Tapi tidak tahu artinya? Enggak tahu? Tahu apa? Coba. Tadi yang di belakang nih berani. Ketentuan. Ada lagi itu Umar. Umar. Suatu yang harus dipenuhi. Syarat suatu yang harus dipenuhi. Berarti kalau tidak penuh, tidak memenuhi syarat. Apa konsekuensinya kalau tidak penuh? Namanya pengertian itu harus jami' mani', menyeluruh dan juga menghalangi kemungkinan lain. Ya. Ada yang lebih bisa mendetailkan apa itu syarat? Ya, Bilal? Apa itu syarat? Lain. Pernah dengar ini? Syarat adalah salah bahasa Arab aja ya. Nanti diterjemahkan. Ya, syarat ma yalzam min adamihi al-adam wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam lidatihi. Ma yalzam sesuatu yang mengharuskan min adamihi karena tiadanya ia al-adam ketiadaan. Kalau dia tak ada maka jadi tak ada. Ya. Wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam lidatihi. Dan tidak mengharuskan adanya itu, ya, tidak mengharuskan adanya anu dan tiadanya anu. Paham enggak? Hafal enggak? Ya. Ma yalzam min adamihi al-adam. Wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam lidatihi. Ya, sesuatu yang kalau dia tak ada maka jadi tak ada. Ya. Dan kalau dia ada tidak harus ada. Contoh misalnya syarat diterima atau jadi santri pandu laki-laki. Ya. Tapi sekarang udah ada perempuan ya. Ya, kemarin-kemarin syaratnya laki-laki terus lulus tes. Ya. Kalau bukan laki-laki, ya Anda memenuhi syarat. Tiada sifat laki-lakinya, maka Anda memenuhi syarat. Al-adam tidak boleh juga. Juga misalnya tidak lulus tes, ya Anda memenuhi syarat. Tidak. Ya. Tapi kalau misalnya dia laki-laki, ada nih sifatnya laki-laki, dia juga lulus tes. Apakah harus jadi santri Al-Andalusul Albab? Enggak. Bisa aja Anda jadi enggak lanjut. Nah, misal seperti itu. Contoh lagi, taharah. Ya. Bersuci itu adalah syarat sah salat. Ya. Kalau salat tanpa bersuci enggak dianggap salat. Al-adam salatnya enggak dianggap. Ya. Tapi kalau dia bersuci, punya wudu, dia badannya suci dari hadas dan najis,
Apakah harus sholat? Enggak. Nah itulah syarat. Ya, ma yalzam min adamihi al-adam wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam. Nah, itu syarat. Kalau sebab beda lagi, ya. Ma yalzam min adamihi al-adam wa wujudihi al-wujud. Ya, nanti pembahasan beda lagi. Tapi sekarang kita bahas tentang apa? Syarat. Daim. Itu tadi syarat. Nah, kita bahas syarat puasa. Nah, syarat puasa itu ada 3. Ya. Yang pertama syarat sah. Dibalik dulu. Syarat wajib yang pertama. Ya. Ada syarat wajib. Yang kedua syarat sah. Yang ketiga syarat sah dan wajib. Jadi ada 3. Apa Rio? Syarat wajib, kedua syarat sah, yang ketiga syarat sah dan wajib. Ya. Jadi kalau tidak memenuhi syarat wajib, ya tidak wajib. Kalau tidak memenuhi syarat sah, ya tidak sah puasanya. Kalau tidak memenuhi syarat wajib dan sah, ya jadi tidak ada kewajiban juga. Walaupun dipaksakan, ya tidak sah. Itu ya. Ada 3. Yang pertama syarat wajib. Syarat wajib 3. Ya. Syarat wajib berapa? 3. Yang pertama baligh. Apa itu? Baligh. Ya. Dalilnya rufi'al qalamu an thalathah. As-sabiyyi hatta yahtalim. Wan naimi hatta yastayqidh wal majnuni hatta yafiq. Pena catatan amal diangkat dari 3 orang. Yang pertama as-sabi, anak kecil, hatta yahtalim, sampai dia bermimpi basah, sampai dia dewasa, sampai dia balik. Sultan udah balik belum? Udah. Nah, mau nih syarat pertama, balik. Ya, hatta yahtalim. Nah, sekecil ini aja sudah balik, apalagi segede Arfa. Nah, bolak-balik ya. Ya. Nah, ini riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ada Ahmad dan Abu Dawud. Ya, apa tadi? Ya, balik, yaitu anak kecil sampai dia balik. Wan naim, dan orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau tidur ya tidak ada catatan amal. Nanti lagi tidur ngapain aja tidak dicatat sebagai amalan. Bebas dari hukum. Wal majnun, dan gila, akalnya tertutupi sampai dia yafiq, sampai dia sadar. Ini syarat pertama, syarat wajib ya adalah baligh. Ya, berarti memenuhi syarat wajib yang pertama, Sultan Banten. Ya. Nah, kemudian yang kedua mampu. Ya. Yang kedua mampu. Mampu berpuasa. Ya, mampu berpuasa. Dalilnya apa? Ya. Ayyam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Nah, ini dalilnya surat Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Dan bagi yang mampu berpuasa tapi kok tidak berpuasa, fidyah, ta'amu miskin. Ya, ini dalilnya. Berarti syarat berpuasa yang kedua, syarat wajibnya adalah mampu. Sultan mampu? Mampu memenuhi syarat kedua. Ya. Kemudian tadi sudah disinggung di penggalan dalil tentang kemampuan, yaitu apa? Mukim. Syarat ketiga apa? Syarat wajib yang ketiga adalah mukim.
tinggal, bukan safar. Ya, tidak safar, mukim. Berarti balik, mampu, mukim. Ya. Aw ala safarin. Tadi 184 Al-Baqarah. Ya. Kalau dia sedang safar, maka boleh puasanya diganti di hari lain. Berarti tidak wajib. Ustaz, sama Ustaz Teguh, tidak wajib puasa sebenarnya. Boleh aja namakan di sini di hadapan kalian. Ya, tidak puasa. Ya, boleh tapi di sini falahu. Ya, boleh. Ya. Cuma tidak tega nih kayaknya godain kalian nih. Ya. Siapin anggur, ya, masya Allah, yang hijau, yang segar-segar. Ya. Nih, tadi mampu, kemudian mukim. Ketiga ya, balik, mampu, mukim. Kalau misalnya, nah ini Sultan lagi, udah balik, mampu berpuasa dan juga dia tidak safar, maka wajibkah? Wajib. Sultan wajib berpuasa. Nah, kemudian yang kedua, syarat sah. Ya, syarat sah. Kapan puasanya dianggap sah? Ada 3 juga syaratnya. Yang pertama, niat. Ya. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga, di waktu boleh puasa. Jadi 3 ya. Niat. Terus apa? Tamyiz. Kemudian yang ketiga, di waktu boleh puasa. Yang pertama niat. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat. Amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Jadi kalau tidak ada niat, ya amalnya tidak dianggap. Ya. Nah, masalah niat, Rio, ya, Rasul juga mengatakan, ya, riwayat Abu Dawud dan Nasai, man lam yubayyit as-siyama minal laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sejak di malam harinya, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Puasanya tidak dianggap, tidak sah puasanya. Ini untuk puasa wajib, puasa Ramadan. Adapun puasa sunnah tidak harus sejak semalam. Ya, Rasulullah SAW pernah datang pagi-pagi, datang ke rumah salah satu istrinya dan bertanya, apakah ada makanan? Tidak ada. Kalau gitu saya puasa. Nah, padahal itu sudah lewat malam. Malam itu batasnya apa? Terbitnya fajar shadiq. Nah, maka ya, kalau puasa wajib harus niat sejak semalam, sebelum masuk subuh. Nah, baik, itu syarat yang pertama dari syarat sah. Kemudian yang kedua, tamyiz, bisa membedakan mana baik mana buruk, karena harus ada ya dorongan. Maka sia-sia kalau orang atau anak kecil biasanya ini ya, tidak tahu ngapain sih, ngapain tidak makan, ngapain tidak minum, ya, tidak tahu maksudnya, ya, tidak sah, ya, karena tidak mengetahui, tidak mengenal, tidak memahami apa yang dilakukannya. Maka butuh tamyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian yang ketiga apa? Tadi apa? Apa Ashraf? Yang ketiga, pada waktu yang dibolehkan. Contoh waktu yang tidak boleh pada saat apa? Pada saat sholat, pada saat hari Idain, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, ya. Ini juga waktu-waktu terlarang. Nah, baik. Ini, tapi kalau Ramadan wajib. Nah, maka sudah memenuhi 3 syarat nih. Udah niat belum semalam sekalian sahur, pasti itu sudah niat, ya. Nah, niat itu letaknya di hati, ya, bukan di lisan.
Bahkan para ulama sepakat niat itu tempatnya di hati. Kalau cuma diniatkan di mulut saja tanpa di hati tidak sah. Ya. Cukup niat dalam hati, kemudian dia berjalan, dia melakukan sahur, dah itu niat. Ya. Bukan mudah mengucapkan nawaitu shauma ghadin ana da'i fardi syahri ramadhana hadhihi sanati, ya. Fardhu lillahi ta'ala. Ya. Tapi hatinya tidak meniatkan, ya tidak sah. Karena tempat niat itu di mana? Di hati. Nah, kemudian sekarang yang ketiga, syarat wajib dan syarat sah sekaligus. Yaitu apa? Yang pertama, mukallaf. Memang dia mendapatkan beban tasyri'. Mukallaf itu dia muslim plus berakal. Ya. Berarti sebenarnya 3, ya. Muslim dan berakal. Muslim, ya. Ini menjadi syarat. Allah non muslim puasa, ya tidak sah dan juga tidak wajib. Ya. Tidak usah maksa, ya. Non muslim, ya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk, ya. Tidak memenuhi syarat wajib dan syarat sah. Kemudian yang kedua tadi akal, sama tadi dengan dalil yang pertama, ya. Apa dalilnya yang pertama? Rufi'al qalam an thalathah as-sabi hatta yahtalim. Kemudian wan naim hatta yastayqiz wal majnun hatta yafiq. Nah, kalau gila ya tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian yang terakhir dari syarat sah dan wajib adalah suci dari haid dan nifas. Di sini ada yang haid. Nah, pindah besok ya, jangan di sini. Ya. Ada yang haid ya. Nah, semuanya berarti wajib berpuasa dan insya Allah ya diterima puasanya karena sah. Nah, amin. Baik, itu syarat puasa. Nah, kemudian yang kedua rukun. Nah, rukun ini berbeda pendapat para ulama madhab. Ya, madhab Hanafi, Malik, Hanafi dan Hambali menyatakan rukun puasa cuma satu. Ya. Yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya, al-imsaku 'anil muftirat, ya, min thulu'il fajri ila ghurubisy syams. Ini Hambali, Hanafi. Maliki ada dua pendapat, ada niat plus menahan diri tadi. Cuma yang rajih menahan diri. Berarti tinggal satu, Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i rukun itu 3. Orangnya, niat, sama menahan diri. Kalau kita lihat, para ulama sepakat di satu. Apa itu? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Sejak kapan? Sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari. Nah, baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita dalam menjalankan puasa ini dan Allah Ta'ala terima seluruh amal ibadah kita, baik puasa kita, salat sunnah kita semuanya, dan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.